Letkol Kopassus Arjuna Wiratama memimpin operasi rahasia yang sudah direncanakan berbulan-bulan, menyusup ke dalam jaringan gelap yang mengendalikan pasokan LPG bersubsidi. Kompol Raka Santosa, dengan mata penuh kecurigaan, memeriksa dokumen yang menunjukkan perputaran tabung gas yang tidak masuk akal, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan semuanya. Di sisi lain, Bagas Pranaja duduk santai di kursi empuknya, menikmati kopi mahal sembari membaca berita tentang kelangkaan gas yang justru membuat bisnisnya semakin menguntungkan. Namun, ketika tim Kopassus tiba di lokasi yang diduga sebagai gudang penyimpanan, suasana berubah drastis, bukan hanya karena ribuan tabung gas yang ditemukan, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Seorang saksi yang berhasil diamankan tiba-tiba menjerit histeris, tubuhnya berguncang hebat, seakan ada hal yang lebih mengerikan di dalam gudang itu dibandingkan sekadar bisnis ilegal. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Matahari baru saja muncul di atas kota, namun antrean panjang warga yang mengular di depan pangkalan gas sudah terlihat sejak subuh. Beberapa ibu-ibu tampak mengelap keringat sambil sesekali mengeluh karena harga gas terus naik. Seorang pria tua dengan topi lusuh menggenggam tabung kosongnya erat-erat. Matanya memandang gusar ke arah pedagang yang memberitahu bahwa stok gas hari itu sudah habis, padahal truk pengangkut baru saja datang sejam lalu. Di kantor kepolisian, Kompol Raka Santosa duduk di balik meja yang penuh laporan pengaduan dari berbagai wilayah. Semua mengeluhkan hal yang sama, gas LPG 3 kg sulit didapat dan harganya melonjak gila-gilaan di pasar gelap. Pak, kami dapat laporan ada pengecer yang jual gas sampai 100.000 per tabung di Pasar Sentul, ujar salah satu anak buahnya, seraya menyerahkan catatan yang berisi harga-harga tidak masuk akal dari berbagai sumber. Kompol Raka menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju peta besar di dinding kantornya. Jarinya menunjuk beberapa titik yang mengalami kelangkaan, dan anehnya, semuanya berada di sekitar jalur distribusi tertentu. Ini bukan sekadar kelangkaan biasa, gumamnya, lalu berbalik dan menatap anak buahnya dengan ekspresi serius. Ada yang bermain di balik ini semua, dan kita harus mencari tahu siapa. Saat itu juga, ponselnya bergetar, di layar muncul nama Ratna Sari Dewi, seorang mantan pegawai Pertamina yang pernah menjadi whistleblower dalam kasus penyelundupan BBM beberapa tahun lalu. Pak Raka, saya punya informasi soal distribusi gas ini, tapi saya nggak bisa bicara di telepon. Kita harus bertemu langsung, suara Ratna terdengar tegang, seolah sedang berada di tempat yang tidak aman. Baik, saya akan atur pertemuan di tempat yang aman, jawab Kompol Raka cepat, sementara di pikirannya sudah tersusun berbagai kemungkinan, termasuk ancaman yang mungkin menyusul jika Ratna benar-benar tahu sesuatu yang besar. Di luar, antrean warga masih belum berkurang, dan di antara mereka, seorang pria dengan jaket hitam berdiri sambil mengetik sesuatu di ponselnya, sebelum perlahan-lahan melangkah pergi tanpa membeli satu tabung pun. Di pinggiran kota, sebuah gudang tua berdinding seng berdiri di dekat kawasan industri yang sudah lama terbengkalai. Namun anehnya, setiap malam ada truk-truk yang keluar masuk dengan muatan penuh tanpa tanda-tanda aktivitas resmi. Letkol Kopassus Arjuna Wiratama duduk di dalam mobilnya, memantau gudang itu dari kejauhan melalui teropong malam, sementara dua anak buahnya mencatat nomor plat kendaraan yang baru saja masuk ke dalam area tersebut. Truk yang tadi masuk, itu dari pangkalan resmi di kota, tapi yang keluar kemarin pakai nomor plat palsu, ujar salah satu anggotanya, menunjukkan catatan perbedaan plat antara kendaraan yang masuk dan keluar. Arjuna mengetuk-ngetukkan jarinya ke dashboard mobil, berpikir keras, karena skema seperti ini mengindikasikan adanya manipulasi distribusi, dan bisa jadi ada pihak dalam yang terlibat dalam penyelundupan ini. Saat tengah malam tiba, lampu di dalam gudang tiba-tiba padam selama beberapa detik, lalu menyala kembali, dan di saat yang sama, truk besar dengan logo perusahaan distribusi gas perlahan bergerak keluar dengan muatan yang tidak diketahui. Kita harus tahu apa yang sebenarnya mereka bawa, kata Arjuna pelan, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap membuntuti truk itu tanpa menarik perhatian. Dengan suara mesin yang nyaris tanpa suara, dua motor trail hitam mulai mengikuti truk dari kejauhan, memastikan bahwa mereka tetap berada dalam bayangan tanpa mencurigakan sopir atau pengawalnya. Truk itu melaju ke arah jalanan sepi yang menuju pelabuhan kecil di pinggir kota. Namun sebelum mereka bisa lebih dekat, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor muncul dari sisi jalan dan memblokir jalur motor yang membuntuti. Mereka tahu kita mengawasi, seru salah satu agen di radio komunikasi, tepat sebelum dua pria keluar dari mobil hitam dan mulai mendekat dengan tangan menyentuh pinggang,
seolah membawa senjata tersembunyi. Arjuna yang masih di mobil pengintai segera menggenggam setirnya erat-erat, menyadari bahwa penyelidikan mereka tidak lagi sekadar soal distribusi ilegal, tapi sudah menyentuh sarang berbahaya yang siap menyerang balik kapan saja. Ratna Sari Dewi duduk gelisah di dalam sebuah kafe kecil di sudut kota. Tangannya terus memainkan sedotan di dalam gelas kopinya yang sudah dingin, sementara matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk. Kompol Raka tiba dengan langkah cepat, langsung duduk di seberang Ratna tanpa basa-basi, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, menunggu wanita itu berbicara lebih dulu. Aku menemukan sesuatu di sistem distribusi Pertamina sebelum aku keluar dari sana, kata Ratna pelan, lalu mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja dengan tangan gemetar. Raka mengambil amplop itu dengan hati-hati, membukanya sedikit dan melihat beberapa lembar laporan yang mencatat jumlah gas yang keluar dari depo. Namun angka-angka yang tertulis tidak sesuai dengan pasokan yang seharusnya ada di lapangan. Ini bukti manipulasi distribusi, gumamnya, lalu menutup amplop itu lagi dan menatap Ratna. Siapa lagi yang tahu soal ini? Hanya aku, jawab Ratna cepat, lalu menelan ludah sebelum melanjutkan. Dan seseorang sudah mengikutiku selama 3 hari terakhir. Aku yakin mereka tahu aku sedang mencari kebenaran. Sebelum Raka bisa mengatakan sesuatu, seorang pelayan mendekat untuk mengambil pesanan. Namun saat pria itu berbalik, mata Ratna melebar panik, karena ia mengenali wajah itu sebagai seseorang yang pernah dilihatnya di dekat rumahnya beberapa hari lalu. Kita harus pergi sekarang, bisik Ratna cepat. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, ponsel Raka bergetar dan pesan masuk dari salah satu anak buahnya. Ratna dalam bahaya, ada orang yang mencarinya di rumahnya tadi pagi. Tanpa menunggu lebih lama, Raka menggenggam lengan Ratna dan menariknya keluar dari kafe. Tetapi begitu mereka keluar, sebuah motor hitam melaju kencang dari ujung jalan dengan 2 pria bertopeng yang langsung mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Ratna menjerit saat suara letusan kecil terdengar, tubuhnya berguncang, dan amplop coklat yang tadi dipegang Raka terlepas dari genggamannya, terbang tertiup angin dan jatuh ke genangan air di trotoar. Damar Wijaya menggigit bibirnya gugup saat duduk di kursi interogasi. Tangannya terikat borgol di meja baja yang dingin, sementara 2 polisi berdiri di belakangnya dengan ekspresi kaku. Saya cuma sopir, Pak, katanya terbata-bata, matanya melirik ke arah Kompol Raka yang duduk di seberangnya sambil membuka buku catatan kecilnya. Tapi kamu tahu siapa yang menyuruhmu, kan? Tanya Raka dengan suara rendah, lalu menyodorkan foto Bagas Pranaja ke depan, menunggu reaksi dari pria itu. Bagas Pranaja duduk santai di ruang kantornya yang luas. Jari-jarinya mengetuk meja kayu jati mahal sambil mendengarkan laporan dari anak buahnya tentang distribusi gas yang mulai diawasi lebih ketat oleh pihak berwenang. Kita harus lebih hati-hati, ujarnya dengan suara rendah namun tajam. Matanya menatap pria berbadan tegap di depannya yang merupakan tangan kanannya, Galang Wibowo. Galang mengangguk cepat, lalu menyerahkan sebuah map berisi daftar pangkalan yang masih bisa mereka kendalikan, memastikan bisnis gelap mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Polisi mulai curiga dengan pergerakan kita, terutama setelah kejadian di gudang, kata Galang, suaranya sedikit ragu, karena ia tahu bahwa jika situasi semakin panas, bosnya bisa saja mengambil tindakan ekstrim. Bagas tersenyum tipis, lalu mengambil sebatang cerutu dari kotak kayu di mejanya dan menyalakannya dengan gerakan yang tenang, seolah tak terganggu dengan ancaman yang mulai mendekat. Raka dan Arjuna bisa menebak apa yang mereka mau, tapi tanpa bukti konkret, mereka tak akan bisa menyentuh kita, katanya sambil menghembuskan asap. Ekspresinya tetap tenang meski situasi semakin berbahaya. Namun, jauh di dalam benaknya, ia tahu bahwa langkah mereka semakin sulit, terutama sejak kabar bahwa seorang sopir truk sudah tertangkap dan kemungkinan besar akan berbicara. Pastikan tidak ada celah, lanjutnya dengan nada tegas, lalu menyerahkan sebuah kertas kecil berisi nama seseorang yang harus diamankan sebelum sempat membuka mulut. Galang menerima perintah itu dengan anggukan, lalu bergegas keluar dari ruangan, meninggalkan Bagas yang masih menikmati cerutunya. Pikirannya sudah merancang langkah selanjutnya jika polisi mulai bergerak lebih jauh. Di luar gedung perusahaannya, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap melaju pelan. Di dalamnya seorang pria tak dikenal mengamati kantor Bagas dengan tatapan tajam, sebelum mengangkat ponselnya dan melapor kepada seseorang. Di ruang pertemuan kecil di markas Kopassus, Letkol Arjuna menatap peta distribusi gas yang terpampang di depan mereka, sementara Kompol Raka menjelaskan temuan terbaru dari penyelidikan di lapangan. Kita sudah tahu ada gudang penyimpanan ilegal di kawasan industri, tapi belum cukup bukti untuk langsung menangkap mereka, kata Raka, tangannya menunjuk beberapa titik merah di peta yang menandakan lokasi mencurigakan. Arjuna menyilangkan tangan di dadanya, berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, kita buat mereka percaya bahwa jaringan mereka masih aman, sementara kita menyusup ke dalamnya.
Seorang agen khusus bernama Dimas terpilih untuk menyamar sebagai pembeli besar yang ingin mendapatkan pasokan LPG dalam jumlah besar, memastikan bahwa mereka bisa masuk lebih dalam ke dalam jaringan ini. Risikonya tinggi, kata salah satu anggota tim dengan nada waspada. Jika penyamaran terbongkar, kita bisa kehilangan satu orang dan jaringan mereka akan semakin sulit ditembus. Namun, Arjuna tahu ini satu-satunya cara untuk menggali informasi lebih dalam. Apalagi setelah mereka menemukan bahwa mafia ini tidak hanya bermain di distribusi gas, tetapi ada kejahatan lain yang lebih besar di baliknya. Dengan menggunakan dokumen dan identitas palsu, Dimas mulai membangun koneksi dengan orang-orang yang bisa menghubungkannya ke Bagas Pranaja, memastikan bahwa dirinya diterima dalam jaringan tersebut. Sementara itu, Raka mengatur tim pengawasan yang akan terus memantau setiap gerakan Dimas dari kejauhan, siap bergerak jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Jangan ada gerakan mencolok. Pesan Arjuna kepada semua yang terlibat, kita harus bermain dalam bayangan sampai saat yang tepat tiba. Di luar gedung pertemuan, seorang pria dengan jaket hitam berdiri diam di sudut jalan, memperhatikan markas mereka dengan tatapan tajam sebelum perlahan berjalan menjauh, menghilang ke dalam kegelapan malam. Di dalam gudang tersembunyi yang remang-remang, Dimas duduk di kursi besi dengan ekspresi datar, berusaha menyembunyikan kegugupannya saat seorang pria bertubuh besar meletakkan satu tabung gas di atas meja di depannya. Kalau mau barang dalam jumlah besar, kita butuh kepastian, kata pria itu dengan nada curiga. Tatapannya meneliti setiap gerakan Dimas yang berusaha terlihat santai. Dimas mengeluarkan amplop berisi sejumlah uang tunai dan meletakkannya di meja, lalu berkata dengan suara datar, "Saya bukan orang yang suka main-main, kalau bisa kasih saya barangnya, kita bisa bicara bisnis lebih jauh." Pria itu menyeringai tipis, lalu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk mengambil lebih banyak tabung dari sudut gudang, sebelum kembali duduk dan mengamati Dimas dengan seksama. Namun, saat Dimas melirik ke belakang, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Barisan tabung gas di pojok ruangan memiliki tanda khusus yang berbeda dari yang lainnya. "Itu barang spesial," ujar pria besar itu ketika menyadari arah pandangan Dimas. Suaranya berubah lebih rendah, seolah menyiratkan bahwa transaksi ini jauh lebih dari sekadar perdagangan gas biasa. Dimas menelan ludahnya diam-diam, mencoba menahan keinginannya untuk bertanya lebih jauh. Tetapi pikirannya mulai menyusun kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis ilegal ini. Di luar gudang, tim pengawas yang dipimpin oleh Raka berusaha mengamati situasi dari kejauhan, menggunakan alat penyadap kecil yang disematkan pada pakaian Dimas sebelum ia masuk. "Ada yang aneh di dalam," gumam Raka saat mendengar percakapan itu melalui radio komunikasi. Matanya menatap tajam ke arah gudang yang semakin terlihat seperti tempat penyelundupan berbahaya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di depan gudang, dan dua pria bersenjata keluar dari dalamnya, membuat situasi semakin menegangkan. Dimas mencoba tetap tenang saat pria besar tadi membuka salah satu tabung gas di sudut ruangan dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Bungkusan plastik hitam yang tampaknya bukan sekadar bahan bakar. "Kamu tahu nggak, kenapa kami pilih bisnis ini?" tanya pria itu sambil meletakkan bungkusan di meja. Tatapannya penuh arti, membuat Dimas semakin waspada. "Karena nggak ada yang curiga dengan tabung gas," jawabnya asal, berusaha menutupi keterkejutannya saat melihat isi bungkusan yang ternyata berisi tumpukan uang pecahan asing. Pria itu tertawa pelan dan mengangguk, lalu menepuk bahu Dimas. "Tepat sekali, kita bisa menyelundupkan apapun lewat jalur ini, dan nggak ada yang bakal berpikir dua kali." Dari kejauhan, Raka yang mendengar semua itu langsung menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan mafia gas, tetapi jaringan kejahatan yang lebih besar dan berbahaya. Arjuna yang juga memantau melalui komunikasi darurat menggertakkan giginya, lalu memberi perintah, "Kita harus masuk lebih dalam sebelum mereka menyadari bahwa kita ada di sini." Di dalam gudang, Dimas berusaha mengalihkan perhatiannya dari bungkusan itu, tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, salah satu anak buah Bagas menatapnya dengan curiga. "Tunggu, kayaknya gue pernah lihat muka lo di suatu tempat," katanya dengan alis mengernyit, membuat Dimas menahan napas, menyadari bahwa penyamarannya bisa terbongkar dalam hitungan detik. Pintu gudang tiba-tiba terbuka, dan seorang pria yang selama ini hanya disebut sebagai "bos" masuk dengan langkah santai, membuat semua orang langsung terdiam. "Kalau dia bukan orang kita, habisi sekarang juga," perintahnya dingin, sementara Dimas merasakan detak jantungnya semakin cepat, sadar bahwa nyawanya benar-benar dalam bahaya. Letkol Arjuna menatap layar laptop yang menampilkan rekaman dari drone pengintai, memperlihatkan aktivitas mencurigakan di sebuah gudang yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. "Mereka memindahkan tabung dengan kecepatan tidak wajar," gumam Raka sambil menunjuk sosok-sosok pekerja yang bergerak cepat di tengah gelapnya malam.
Kamera menangkap deretan truk besar yang keluar masuk tanpa jeda, seolah ada sesuatu yang harus segera dikirim sebelum keberadaan mereka terungkap. Gudang ini lebih dijaga ketat dibanding yang pertama, ujar salah satu anggota Kopassus yang mengamati siaran langsung dari lokasi. Arjuna mengernyit, lalu menoleh ke Raka. Kalau kita menunggu terlalu lama, mereka bisa menghilangkan semua bukti. Kita harus bergerak sekarang. Raka mengangguk setuju, tetapi tetap mengingatkan. Kita belum tahu persis apa yang ada di dalam. Kalau ini lebih besar dari dugaan, kita harus siap untuk kemungkinan terburuk. Sementara itu, di dalam gudang, Galang Wibowo berdiri di atas balkon kecil, mengamati para pekerja yang tengah memindahkan tabung gas ke dalam truk. Pastikan semuanya sudah dipindahkan sebelum pagi, perintahnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan. Namun, ia tidak menyadari bahwa tepat di luar pagar, sekelompok pasukan elit sudah bersiap dengan senjata terangkat, menunggu perintah terakhir untuk menyerbu. Letkol Arjuna mengambil napas dalam, lalu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Kita mulai sekarang, sebelum timnya bergerak serentak menuju gudang kedua yang mencurigakan itu. Dalam hitungan detik, suara ledakan kecil dari granat kejut menggema di sekitar gudang, membuat para pekerja yang tengah memindahkan tabung gas terkejut dan berlarian panik. Tim gabungan Kopassus dan kepolisian menyerbu dari berbagai arah, masuk melalui pintu depan dan jendela samping, langsung melumpuhkan beberapa orang yang mencoba melawan. Jangan biarkan mereka kabur, seru Raka saat melihat beberapa tersangka berusaha meloloskan diri melalui pintu belakang. Sebagian besar berhasil ditangkap di tempat, tetapi beberapa orang yang tampaknya memiliki peran lebih besar dalam operasi ini berhasil meloloskan diri ke lorong tersembunyi. Arjuna menemukan peta di meja kerja yang menunjukkan struktur bangunan, dan dengan cepat menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gudang penyimpanan biasa. Ada ruangan bawah tanah, gumamnya sambil menunjuk peta, membuat Raka dan timnya langsung bergerak mencari pintu masuknya. Saat salah satu prajurit menemukan panel tersembunyi di dinding belakang, ia menekan tombol kecil yang langsung membuka pintu rahasia menuju lorong gelap di bawah tanah. Suasana semakin menegang saat mereka turun perlahan. Senter di tangan menyapu ruangan yang ternyata lebih luas dari yang mereka duga. Ini bukan sekadar penyimpanan gas, ujar Raka dengan nada serius, saat matanya menangkap sesuatu yang tersusun rapi di rak-rak besi di dalam ruangan itu. Namun, sebelum mereka sempat menyelidiki lebih jauh, suara alarm darurat tiba-tiba berbunyi, menandakan ada yang mencoba menghancurkan bukti sebelum semuanya terbongkar. Dalam ruangan bawah tanah yang gelap, Letkol Arjuna dan timnya menemukan rak-rak besi berisi tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing, seolah gudang ini juga menjadi pusat pencucian uang. Ini jauh lebih besar dari yang kita kira, kata Raka dengan nada terkejut. Tangannya meraih salah satu berkas yang berisi daftar nama pejabat tinggi dengan jumlah uang yang mereka terima. Dokumen-dokumen itu mencantumkan tanggal dan nominal transaksi, menegaskan bahwa mafia ini telah membeli perlindungan dari pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum. Namun, sebelum mereka sempat mengumpulkan lebih banyak bukti, terdengar ledakan kecil dari sisi lain gudang, diikuti dengan suara benda berat yang jatuh dan runtuh. Mundur, ada yang mencoba menghancurkan tempat ini, teriak salah satu anggota Kopassus sambil bergegas mencari jalur keluar. Asap tebal mulai memenuhi ruangan, membuat beberapa anggota tim batuk dan terpaksa menggunakan masker oksigen agar tetap bisa bernapas. Arjuna memerintahkan timnya untuk mengambil sebanyak mungkin barang bukti sebelum semuanya terbakar atau tertimbun reruntuhan. Raka bergegas menarik sebuah koper yang tampaknya berisi dokumen penting, sementara yang lain mencoba memadamkan api yang mulai menjalar ke sudut ruangan. Kita harus keluar sekarang, teriak Arjuna ketika suara derak besi semakin keras, menandakan bahwa struktur gudang tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mereka berhasil keluar tepat sebelum ledakan kedua mengguncang bangunan, membuat separuh gudang runtuh dan menutupi seluruh akses ke ruangan bawah tanah. Di tengah kekacauan setelah penggerebekan, satu hal yang langsung disadari oleh Letkol Arjuna dan Raka adalah bahwa Bagas Pranaja tidak ada di antara para tersangka yang ditangkap. Dia sudah melarikan diri sebelum kita tiba, gumam Raka dengan nada frustrasi. Tangannya mengepal saat melihat daftar nama yang mencantumkan Bagas sebagai kepala operasi. Seorang saksi yang tertangkap akhirnya buka suara, mengungkap bahwa Bagas sempat berada di gudang itu beberapa jam sebelum penggerebekan, tetapi pergi tergesa-gesa dengan pengawalan ketat. Itu berarti ada yang membocorkan rencana kita, ujar Arjuna dengan nada curiga, menyadari bahwa ada kemungkinan pengkhianat di antara mereka. Sementara itu, di tempat lain, sebuah mobil hitam laju kencang melewati perbatasan kota. Di dalamnya Bagas duduk dengan wajah tegang, berbicara di telepon dengan seseorang yang tidak dikenal. Situasi sudah tidak aman lagi.
Kita harus pindah ke lokasi lain, katanya dengan suara rendah. Matanya terus mengawasi jalan melalui kaca spion. Orang di ujung telepon terdengar tenang, lalu berkata, "Tenang saja, sudah ada yang mengurus semuanya. Yang penting kamu tetap tak terlihat untuk sementara waktu." Bagas menutup telepon dan menghembuskan napas panjang, menyadari bahwa meskipun ia lolos kali ini, perburuan terhadapnya baru saja dimulai. Kembali di markas Kopassus, Arjuna mengumpulkan timnya dan berkata, "Kita sudah membuka kedok mereka, tapi pertarungan belum selesai. Kita harus menemukan Bagas sebelum semuanya kembali ditutupi." Dengan bukti yang sudah mereka kantongi, tim gabungan kini menghadapi tantangan baru, menemukan Bagas sebelum ia menghilang selamanya dan memastikan semua dalang di balik kejahatan ini benar-benar terungkap. Malam itu, di ruang briefing markas Kopassus, Letkol Arjuna menatap layar komputer yang menampilkan daftar komunikasi internal tim sejak awal operasi. "Ada sesuatu yang tidak beres," gumamnya. Matanya menyipit saat menemukan pola aneh dalam pesan yang keluar masuk dari markas kepolisian. Kompol Raka berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan di dada, lalu berkata, "Aku sudah lama curiga, tapi sekarang kita punya petunjuk. Seseorang telah memberi informasi kepada Bagas." Setelah menyisir daftar panggilan, mereka menemukan bahwa salah satu perwira senior di kepolisian sering berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki koneksi bisnis dengan Bagas. "AKP Bimo," ujar Raka pelan, menyebut nama perwira yang selama ini terlihat netral tetapi ternyata memiliki hubungan tersembunyi dengan jaringan mafia. Namun, tanpa bukti konkret, mereka tidak bisa langsung menangkapnya, karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat pengkhianat itu semakin berhati-hati. "Kita butuh rencana," kata Arjuna, lalu menatap timnya. "Kita biarkan dia berpikir masih aman, tapi kita awasi setiap langkahnya." Mereka pun memasang penyadap di telepon dan kendaraan AKP Bimo, berharap bisa menangkapnya basah saat memberikan informasi kepada pihak Bagas. Beberapa hari kemudian, rekaman suara akhirnya menunjukkan percakapan mencurigakan antara Bimo dan seseorang yang diyakini sebagai tangan kanan Bagas. "Mereka sudah terlalu dekat, kita harus segera pindah," terdengar suara di ujung telepon, yang menjadi bukti awal bahwa Bimo adalah pengkhianat dalam tim. Setelah memastikan adanya pengkhianatan, Letkol Arjuna dan timnya menyusun strategi untuk memancing Bagas keluar dari persembunyiannya. Mereka menyebarkan informasi palsu bahwa salah satu anak buah utama Bagas telah setuju untuk bersaksi dalam persidangan. Kalau dia percaya ini, dia pasti akan mengambil langkah untuk membungkam saksi sebelum semuanya terbongkar, ujar Raka dengan nada penuh keyakinan. Seperti yang sudah diduga, beberapa jam setelah berita itu beredar, seorang pria tak dikenal mulai mencari tahu lokasi saksi tersebut melalui jalur ilegal. Tim Kopassus yang sudah bersiaga mengikuti pergerakan pria itu hingga ke sebuah rumah persembunyian di pinggiran kota. Saat tengah malam, seorang eksekutor kiriman Bagas mencoba masuk ke rumah itu, tetapi sebelum sempat menarik pelatuk, ia langsung ditangkap tim yang sudah menunggu di dalam. "Siapa yang mengirimmu?" bentak salah satu anggota Kopassus, tetapi pria itu hanya diam dengan rahang mengatup rapat. Namun, setelah digeledah, ditemukan sebuah ponsel dengan pesan terakhir dari seseorang yang memerintahkannya untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum matahari terbit. Tim langsung melacak sumber pesan tersebut, dan nomor itu mengarah ke salah satu kontak lama yang pernah bekerja untuk Bagas. Dengan bukti ini, mereka akhirnya memiliki titik terang untuk mengungkap keberadaan sang buronan utama. Berdasarkan informasi dari eksekutor yang tertangkap, mereka menemukan bahwa Bagas bersembunyi di sebuah villa mewah yang tersembunyi di daerah perbukitan di luar kota. "Ini saatnya kita menangkapnya," ujar Letkol Arjuna dengan nada tegas, sebelum memberi instruksi untuk bergerak cepat sebelum target bisa melarikan diri lagi. Tim gabungan Kopassus dan kepolisian meluncur dengan kendaraan taktis, mendekati lokasi dengan hati-hati agar tidak memicu kecurigaan. Namun, begitu mereka memasuki area villa, suara tembakan mendadak terdengar dari arah bangunan utama, membuat mereka segera berlindung di balik kendaraan lapis baja. "Mereka sudah siap," kata Raka sambil menarik napas panjang, sadar bahwa ini bukan sekadar penggerebekan biasa, tetapi baku tembak yang tidak bisa dihindari. Beberapa pria bersenjata lengkap terlihat berjaga di sekitar villa, menandakan bahwa Bagas benar-benar mengantisipasi kemungkinan serangan. Arjuna memberi aba-aba, dan timnya mulai membalas tembakan, berusaha menembus pertahanan ketat yang dipasang oleh pasukan Bagas. Sementara pertempuran berlangsung, salah satu tim berhasil menemukan jalur belakang yang memungkinkan mereka masuk tanpa terdeteksi. Menyadari bahwa situasi semakin berbahaya, Bagas mencoba melarikan diri melalui pintu rahasia yang mengarah ke hutan di belakang villa. "Jangan biarkan dia kabur," seru Arjuna, dan tanpa ragu,
beberapa anggota tim langsung mengejar sang mafia yang kini berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam gelapnya hutan di belakang villa, langkah Bagas terhuyung-huyung saat ia mencoba mencari jalan keluar dari kejaran pasukan khusus. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara suara langkah kaki semakin mendekat dari segala arah. "Kau tidak bisa lari lagi, Bagas," teriak Raka dari kejauhan, suaranya menggema di antara pepohonan. Namun, Bagas tetap berusaha kabur, melompati akar-akar pohon dan menabrak dahan tanpa peduli pada tubuhnya yang mulai terluka. Saat ia hampir mencapai jalan setapak yang mengarah keluar hutan, tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan yang membuatnya berhenti mendadak. Ia menoleh dan melihat Arjuna berdiri hanya beberapa meter darinya. Pistol terangkat, matanya tajam seperti elang yang mengunci mangsanya. "Jatuhkan senjatamu," perintah Arjuna, tetapi Bagas hanya tersenyum sinis sebelum merogoh saku jaketnya, seolah hendak mengeluarkan sesuatu. Tanpa ragu, Arjuna menembak kakinya, membuat pria itu jatuh tersungkur dengan jeritan kesakitan. Senjatanya terpental ke tanah. Pasukan Kopassu segera mengepungnya, memasang borgol di pergelangan tangannya, mengakhiri pelariannya yang selama ini tak tersentuh hukum. Dengan ditangkapnya Bagas Pranaja, jaringan mafia gas LPG akhirnya runtuh. Tetapi Arjuna dan Raka tahu bahwa kejahatan semacam ini tidak akan pernah benar-benar berakhir, hanya menunggu siapa yang akan menggantikannya. Ruang sidang dipenuhi wartawan dan pengamat hukum yang ingin menyaksikan persidangan terbesar tahun ini, sementara Bagas Pranaja duduk tenang di kursi terdakwa dengan setelan jas mahalnya. "Saya hanyalah seorang pebisnis yang mengikuti aturan pemerintah," ucapnya dengan suara mantap, seolah tuduhan yang diarahkan kepadanya hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun, suasana berubah ketika jaksa penuntut memanggil Damar Wijaya, seorang mantan tangan kanan Bagas yang kini menjadi saksi kunci, naik ke mimbar kesaksian. Bagas tidak hanya menimbun gas subsidi, tapi juga menggunakan jaringan distribusinya untuk penyelundupan barang ilegal, ujar Damar, suaranya bergetar di antara kecemasan dan keberanian. Para pengacara Bagas mencoba membantah, tetapi jaksa dengan sigap mengeluarkan bukti berupa dokumen rahasia yang ditemukan di gudang penyimpanan. Saat dokumen itu ditampilkan di layar ruang sidang, raut wajah Bagas yang sebelumnya penuh percaya diri mulai berubah tegang. "Ini tidak cukup membuktikan keterlibatan klien kami secara langsung," bantah pengacaranya, tetapi hakim hanya mengangkat tangan, meminta jaksa untuk melanjutkan. Di barisan kursi penonton, Letkol Arjuna dan Kompol Raka saling bertukar pandang, tahu bahwa persidangan ini masih jauh dari selesai. Beberapa pejabat tinggi yang namanya disebut dalam dokumen mulai gelisah, menyadari bahwa lingkaran kasus ini semakin melebar. "Kita baru masuk ke permulaan," bisik Raka pada Arjuna, merasa bahwa persidangan ini bisa membuka lebih banyak kejahatan yang selama ini tersembunyi. Saat sidang memasuki tahap kedua, sebuah kabar mengejutkan datang dari markas kepolisian. AKP Bimo, perwira senior yang sebelumnya dicurigai sebagai pengkhianat, menghilang tanpa jejak. Ruangannya ditemukan dalam keadaan berantakan, dengan beberapa dokumen berserakan di lantai dan komputer yang sengaja dihancurkan. "Ini bukan kabur biasa," kata Raka dengan wajah muram. Dia menghilang dengan cara yang terlalu rapi, seperti sudah menyiapkannya jauh-jauh hari. Tidak lama setelah itu, lebih banyak dokumen ditemukan, menunjukkan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang mengarah ke rekening di luar negeri. Letkol Arjuna menduga bahwa jaringan mafia ini jauh lebih besar dari yang mereka kira, dengan banyak pihak berkepentingan yang ingin menutupi jejak mereka. Namun, sebelum mereka sempat menindaklanjuti petunjuk baru ini, kabar lebih buruk datang. Salah satu saksi kunci ditemukan tewas di dalam sel tahanannya. "Bunuh diri?" tanya salah satu petugas jaga dengan ekspresi tak percaya, tetapi Arjuna segera menggeleng. "Tidak, ini pembunuhan, dan pelakunya ingin kita percaya sebaliknya." Hasil autopsi awal menunjukkan adanya racun yang sangat langka di dalam sistem tubuh korban, yang hanya bisa didapat dari jaringan kriminal kelas atas. Kini, mereka harus bergerak cepat, karena siapapun yang masih hidup dan mengetahui kebenaran berada dalam bahaya besar. "Mereka semakin putus asa," ujar Raka pelan. "Dan itu bisa jadi keuntungan atau malapetaka bagi kita." Dengan satu saksi tewas dan seorang perwira tinggi menghilang, Letkol Arjuna dan Kompol Raka sadar bahwa pertarungan ini belum berakhir. Mereka segera memperketat keamanan terhadap saksi lainnya, termasuk Damar Wijaya, yang kini menjadi target utama kelompok misterius tersebut. "Kita harus memindahkannya ke lokasi rahasia," kata Arjuna, sementara Raka mengangguk, segera mengatur kendaraan tanpa tanda yang akan membawa Damar ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, penyelidikan terhadap racun yang digunakan untuk membunuh saksi pertama mengungkap fakta mengejutkan.
Zat tersebut hanya bisa didapat melalui jaringan gelap di luar negeri. Ini bukan hanya soal mafia gas LPG, gumam Raka. Ini menyangkut sindikat yang lebih luas yang bahkan bisa menembus sistem keamanan kita. Bagas, yang kini berada dalam tahanan, mulai menunjukkan tanda-tanda panik setelah mendengar kabar kematian salah satu saksi yang bisa memberatkannya. "Bawa saya keluar dari sini," desaknya pada pengacaranya. Tetapi tanpa adanya celah hukum untuk membebaskannya, ia hanya bisa menunggu nasibnya di pengadilan. Satu persatu orang-orang kepercayaannya menghilang, membuatnya benar-benar sendirian menghadapi tuntutan hukum yang semakin berat. "Kita akan lihat siapa yang lebih dulu tumbang," kata Arjuna dengan nada dingin, yakin bahwa Bagas sudah mulai merasakan ketakutan yang selama ini ia sebarkan kepada orang lain. Namun, di balik semua kejadian ini, Arjuna dan Raka tahu bahwa musuh mereka belum benar-benar kalah. Masih ada bayangan gelap yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Setelah penyelidikan intensif selama berhari-hari, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan persembunyian AKP Bimo di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ketika tim kepolisian mengepung tempat itu, Bimo mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya tertangkap setelah kejar-kejaran singkat di gang sempit yang berakhir dengan borgol di tangannya. "Kau pikir bisa lari selamanya?" tanya Raka dingin, tetapi Bimo hanya tertawa kecil sebelum akhirnya diam, tahu bahwa semuanya telah berakhir. Dengan tertangkapnya Bimo, polisi akhirnya mendapatkan akses ke data penting yang membuktikan keterlibatan banyak pihak dalam jaringan mafia gas LPG ilegal ini. Persidangan kembali digelar. Dan kali ini, dengan bukti baru yang tak terbantahkan, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Bagas dan para kaki tangannya. Ruang sidang yang dulu dipenuhi kesombongan sang mafia kini berubah menjadi tempat di mana ia akhirnya menghadapi keadilan yang selama ini ia hindari. Sementara itu, tim penyidik terus menelusuri aliran dana yang sebelumnya ditemukan, berusaha mengungkap sejauh mana jaringan ini telah menyusup ke dalam sistem pemerintahan. "Kita menang kali ini," ujar Arjuna, menatap layar komputer yang menampilkan berita penangkapan Bagas, tetapi di hatinya, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Kejahatan seperti ini akan selalu mencari celah untuk kembali, dan selama masih ada orang-orang serakah yang ingin mengambil keuntungan dari rakyat kecil, pertempuran ini akan terus berlanjut. "Hari ini kita menang," kata Raka, menepuk bahu Arjuna, "tapi besok, mungkin musuh yang lain akan muncul, dan kita harus tetap siap."